Jam nunjukin pukul 2 pagi. Kamar gelap gulita, senyap. Tapi wajah kita masih disinari pendaran cahaya biru yang dingin. Mata udah perih banget, tubuh rasanya teriak minta istirahat, tapi entah kenapa jempol ini terus aja nge-scroll layar tanpa henti. Kita semua pasti pernah ada di posisi ini kan? Nah, di penelusuran kali ini kita bakal ngelakuin investigasi mendalam, kayak masuk ke lorong gelap di film thriller psikologis gitu, buat ngelihat apa yang sebenarnya terjadi sama tubuh dan kewarasan kita kalau kita ngelakuin doom scrolling malam kayak gini selama 30 hari berturut-turut. Tubuhmu sebenarnya belum benar-benar tertidur. Jujur, kutipan ini kedengarannya kayak premis film horor ya. Tapi buat kita-kita yang udah sering banget ngerasain insomnia, ini adalah realitas medis yang nyiksa banget. Waktu kita rebahan, kita pikir kita lagi nyantai setelah seharian capek beraktivitas. Tapi nyatanya, di tingkat seluler, kita justru lagi memicu disrupsi biologis yang fatal. Kita maksa sistem saraf kita buat nyala terang, padahal di saat yang sama dia harusnya lagi melakukan perbaikan kritis. Oke, mari kita selami lebih dalam. Seringnya, keluhan pertama yang kita sadari itu cuma mata yang kering dan pegal. Tapi kebenarannya jauh lebih nakutin dari itu. Mata kita bukan satu-satunya hal yang kelelahan. Di balik kelopak mata yang udah berat banget itu, lagi terjadi sebuah kekacauan sistemik. Layar kecil di genggaman kita ini, diam-diam lagi meretas sistem operasi tubuh kita sendiri. Jadi, mari kita bedah sains di baliknya. Sabotase melatonin dan POPA. Sebelum kita mulai hitung mundur 30 hari, kita harus kenalan dulu sama tersangka utamanya. Namanya melatonin. Singkatnya, ini adalah hormon krusial yang ngasih tahu tubuh kita kalau hari udah gelap dan waktunya buat mati total atau tidur. Tapi pas kita lagi asyik scrolling di tengah gelapnya kamar, cahaya buatan dari layar itu maksa otak kita buat tetap waspada. Layar itu secara harfiah ngebohongin otak kita. Dia meyakinkan otak kalau matahari masih terik, sementara tubuh fisik kita udah menjerit minta ampun. Dan ini ngebawa kita ke temuan dari Harvard Medical School yang lumayan bikin kaget. 2 kali lipat. Paparan cahaya biru dari layar HP kita itu menekan produksi melatonin 2 kali lebih brutal dibandingin sumber cahaya lain. Ini benar-benar ngegeser ritme sirkadian kita ke tepi jurang. Kita tuh bukan sekedar nunda tidur, tapi kita secara sadar lagi ngebunuh zat kimia yang justru bisa nyelamatin kita. Fase 1. Kehilangan ritme. Di hari pertama, kerusakannya masih kerasa halus. Niatnya tidur jam 11 malam, tiba-tiba mundur jadi jam 1 pagi. Masuk ke hari ketiga, otak mulai berontak nih. Kita tutup mata, tapi pikiran masih lari kencang memproses video-video pendek yang barusan kita tonton. Puncaknya di hari ketujuh, kita bangun dengan perasaan hancur lebur. Berbaring 7 jam rasanya nggak ada artinya sama sekali. Mata panda, kering, dan ritme biologis kita resmi terputus. Ini tuh ibarat peperangan internal yang tragis di dalam bayang-bayang kamar tidur kita. Di satu sisi, tubuh fisik kita membeku statis di bawah selimut, mati-matian nyoba buat mematikan sistem. Tapi di sisi lain, otak kita malah disetrum masuk ke dalam hiperaktivitas artifisial gara-gara rentetan notifikasi dan stimulasi visual yang berisik banget. Kita seolah ngebelah diri jadi 2 entitas, dan keduanya perlahan hancur. Masuk ke fase 2, kelelahan mental. Di hari ke-8 sampai 21, ketegangan psikologisnya makin memuncak. Coba perhatiin efek domino yang ngerusakin ini. Fokus kita hancur berantakan di sekolah atau kerjaan. Kita jadi gampang banget meledak dan frustrasi. Kelelahan di siang hari maksa kita buat nenggak kafein berlebihan. Tingkat stres melonjak, dan yang paling mengerikan, zombie scrolling. Kita bahkan udah nggak nikmatin lagi kontennya, kita cuma nge-scroll layar dengan tatapan kosong, terjebak di lingkaran dopamin murahan, sementara otak kita kelaparan butuh istirahat. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih kita masih aja terus nge-scroll pas kita tuh udah bener-bener capek? Jawabannya ada di sifat adiktif dari kebiasaan ini. Otak kita kelelahan, iya pasti. Tapi layar HP itu ngasih tetesan dopamin kecil yang bikin kita terus terjaga. Ironisnya, makin lelah kita, makin sedikit kontrol impuls yang kita punya buat naruh HP itu. Nah, di fase inilah resiko kita terperosok jatuh ke dalam insomnia klinis meningkat tajam. Kegagalan sistem total. Ritme hancur. Coba bayangin kayak potongan-potongan gambar yang berkedip cepet banget, terus tiba-tiba layarnya jadi hitam pekat. Tubuh kita kehilangan arah. Udah nggak tahu lagi kapan siang, kapan malam. Jam biologis yang udah berevolusi jutaan tahun, sekarang jadi buta dan kebingungan total, gara-gara disiksa cahaya buatan selama sebulan penuh. Pemulihan gagal. Biar gampang, bayangin analogi ini ya. Tubuh kita saat ini tuh mirip banget sama baterai HP yang udah bocor atau rusak parah. Kita colokin ke charger, maksudnya kita berbaring di kasur selama 8 atau 9 jam. Tapi daya baterainya nggak pernah nambah.
Dia udah nggak bisa lagi nyimpen energi atau mulihin kekuatannya. Berapa lama pun kita rebahan di sana, kita bakal tetap bangun dengan indikator energi yang berkedip merah. Kelebihan beban. Ini adalah perasaan yang ngeri banget, di mana beban mental yang ekstrim digabungin sama kekosongan fisik. Kita berbaring di ruangan yang sunyi dan gelap, tapi jantung kita berdebar kencang. Pikiran kita lari maraton, tapi tubuh kita bahkan nggak punya tenaga buat sekedar bangkit berdiri. Layar itu udah benar-benar mutusin koneksi fundamental antara tubuh dan kewarasan kita. Dan ini bukan lagi cuma soal ngantuk di pagi hari ya. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC ngeluarin peringatan yang cukup ngeri buat masa depan kita. Kurang tidur kronis itu memicu diabetes, obesitas, depresi klinis yang berat, sampai penyakit jantung. Kebiasaan malam hari kita ini secara literal lagi memperpendek usia kita secara permanen, kalau nggak kita hentikan dari sekarang. Akhirnya sebelum terlambat. Bagian yang paling berbahaya dari ini semua adalah saat kita mulai menganggap penderitaan ini sebagai sesuatu yang normal. Jadi, mari kita putus rantainya malam ini juga. Langkah pertama, akui kerusakan fisik yang udah terjadi di diri kita. Langkah krusial kedua, jauhkan HP kamu 1 jam penuh sebelum waktu tidur. Dan ingat, walaupun aplikasi pemantau tidur itu kelihatannya ngebantu, jangan biarin pendaran layar dari aplikasinya malah bikin kita makin terjaga. Daripada nyentuh layar, mending cobain teknik relaksasi 478 di dalam kelab. Tarik napas 4 detik, tahan 7 detik, terus hembusin perlahan selama 8 detik. Biarin sistem saraf kita yang kelelahan ini pelan-pelan mereda. Sebagai penutup, ada satu realitas kelam yang bakal terus ngehantui kita. Otak kita tak pernah benar-benar istirahat. Selama layar itu masih nyala di depan wajah, pikiran kita lagi diperas abis-abisan. Pilihan ada di tangan kita malam ini. Apakah kita berani matiin layarnya dan biarin tubuh kita bernafas lagi, atau kita bakal ngebiarin baterai kita hancur tak tersisa? Selamat malam dan selamat menyelamatkan istirahatmu.